Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Anda sedang mendengarkan Psikologi Podcast bersama saya Rida Fitria Lestari. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Kira-kira apa sih perkembangan fisik masa dewasa akhir itu? Oke, baiklah, tanpa basa-basi lagi cus, langsung aja aku bahas. Menurut Sentrok ada dua pandangan, apa itu lansia? Yang pertama pandangan orang barat. Lansia bermula ketika berumur 65 tahun. Sedangkan menurut pandangan orang Indonesia, lansia bermula ketika berumur 60 tahun. Hal ini berbeda dikarenakan tingkat produktivitas dan juga angka harapan hidupnya berbeda. Kemudian menurut Erik Erikson, dewasa akhir itu dimulai ketika umur 60 tahun. Di sini memiliki konflik psikososial, yaitu integritas versus keputusasaan, kebajikan dasar berupa kebijaksanaan, peristiwa penting yaitu merefleksikan kembali kehidupan. Dan pertanyaan utama pada masa dewasa akhir yang sering muncul yaitu, apakah saya menjalani kehidupan yang bermakna? Next, perubahan fisik pada masa dewasa akhir. Apa aja nih perubahan fisiknya? Jadi, perubahan fisik yang pertama yaitu perubahan organik dan sistematik. Perubahan organik sangat bervariasi loh, baik antar individu atau kelompok. Seperti beberapa sistem tubuh mengalami penurunan, penuaan dipengaruhi oleh stres, fungsi kekebalan menurun, dan rentan terkena infeksi pernafasan. Tahu nggak sih, ada lansia yang fungsi sistematiknya tidak berubah. Lah kenapa gitu? Sebab mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka perlu dan yang mereka inginkan saja. Mereka tidak menuntut untuk melakukan kinerja-kinerja yang produktif seperti pada masa-masa sebelumnya. Selanjutnya perubahan otak. Dewasa akhir ada perubahan otak juga? Ya ada dong. Jadi otak akan menyusut dan melambat secara perlahan. Melambatnya fungsi otak dan batang otak dimulai pada masa dewasa menengah dan berlangsung lebih cepat di masa dewasa akhir, baik untuk mempengaruhi koordinasi fisik dan performa intelektualnya. Sistem kekebalan tubuh berkaitan dengan penuaan usia, menderita stres yang berkepanjangan seperti stres hormonal dan berkurangnya proses penyembuhan pada orang-orang masa dewasa akhir dapat mempercepat efek penuaan dan menurunnya fungsi sistem kekebalan tubuh loh. Tadi kan aku udah bahas perubahan organik dan sistematik, perubahan otak, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi aku lanjut ya. Selanjutnya perubahan sensoris penglihatan. Yang mengalami kemunduran penglihatan sudah dimulai di masa sebelumnya, tetapi akan lebih nyata pada masa dewasa akhir, seperti toleransi pada cahaya, adaptasi terhadap gelap, area dari medan penglihatan menyempit, penglihatan warna juga menurun dikarenakan lensa mata menguning, mengalami kesulitan untuk memasangkan warna yang sangat mirip. Pendengaran akan mengalami kerusakan seiring dengan bertambahnya usia. Gangguan pendengaran menyebabkan salah persepsi pendengaran, pikun, pemarah, dan cenderung memberikan efek negatif loh. Eits, tapi ada alat bantu mendengar yang dapat membantu mengatasinya. Penciuman dan perasa. Penurunan daya cium dan rasa pada manusia di usia dewasa akhir terutama terjadi pada laki-laki, karena rambut hidung mereka bertambah sehingga mempengaruhi rangsangan daya cium pada batang hidung. Menurunnya kemampuan mencium dan merasakan maka dapat mengurangi nikmatnya dalam makanan dan kepuasan hidup. Next, perkembangan sensoris sentuhan dan rasa sakit. Dengan bertambahnya usia, individu dapat mendeteksi kurangnya kepekaan terhadap sentuhan pada tubuh bagian bawah, seperti siku, lutut, dan sebagainya. Fungsi seksual. Faktor terpenting dalam fungsi seksual ialah dengan melakukan aktivitas seksual. Laki-laki lebih mungkin dibandingkan perempuan untuk tetap aktif secara seksual di usia tua. Seks berbeda pada usia dewasa akhir.
mereka akan lebih lama dalam melakukan ereksi atau ejakulasi. Yang pertama, perempuan memasuki masa menopause sekitar usia 49 tahun, tergantung faktor keturunan atau genetik, kondisi kesehatan, dan variasi iklim. Sedangkan laki-laki memasuki masa klimakterik mulai usia 45 sampai 60 tahun, serta berjalan sangat lambat sesuai dengan perubahan hormonal. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu pola tidur. Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan itu menurun atau hilang, dan dapat dibangunkan kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup keras. Sebagian besar pada dewasa akhir beresiko tinggi mengalami gangguan tidur akibat beberapa faktor. Selama dewasa akhir mengalami proses penuaan, terjadi perubahan fisik dan mental yang diikuti dengan perubahan pola istirahat tidur. Perubahan itu mencakup ketelatenan tidur, terbangun pada dini hari, dan peningkatan jumlah tidur pada siang hari. Hal ini tidak hanya dikarenakan pada dewasa akhir yang mengalami penurunan fungsi sel dan organ, mungkin juga dikarenakan kondisi psikologi pada dewasa akhir yang kurang baik. Keadaan dewasa akhir yang tidak tenang, tekanan emosionalnya tidak stabil, dan merasa cemas akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan istirahat tidur. Oleh karena itu, diharapkan dukungan dari keluarga untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan istirahat tidur pada dewasa akhir agar terpenuhi dengan baik. Menurut Wahid pada tahun 2015, tidur mempengaruhi pola makan. Apabila memiliki cukup tidur 7-9 jam per hari, maka tidak perlu khawatir. Namun, jika tidur kurang dari yang dianjurkan, maka akan mudah terserang stres. Stres tersebut juga membuat cenderung mengonsumsi berbagai makanan yang tidak sehat dan mengganggu regulasi kadar gula dalam tubuh, sehingga menimbulkan obesitas bahkan diabetes. Waduh, jangan sampai kejadian ya. Selanjutnya, tidur meningkatkan energi. Tidur jelas berfungsi untuk meningkatkan energi, vitalitas, dan daya tahan tubuh. Selain itu, akan merasakan performa terbaik di tempat kerja, saat berolahraga, ataupun berhubungan seks jika memenuhi kebutuhan tidur setiap harinya. Tidur mencegah stres. Tidur cukup akan menghindarkan diri dari stres. Namun ingat, tidur berlebih juga tidak baik karena justru akan memicu stres. Dapat dilihat bahwa di antara kategori kelompok usia tersebut, arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku. Karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naik turunnya tekanan darah. Pada penelitian ini tidak ada hubungan antara karakteristik tidur dengan tekanan darah. Karena naik dan turunnya tekanan darah tidak hanya disebabkan oleh seseorang yang kurang tidur atau kelebihan tidur, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya pola makan yang kurang sehat atau makan makanan yang dapat memicu peningkatan tekanan darah. Misalnya garam, dan makanan yang memicu rendahnya tekanan darah yaitu mentimun. Faktor umur karena tekanan darah akan meningkat berdasarkan bertambahnya umur seseorang. Stres, ansietas, takut, dan nyeri mengakibatkan stimulasi simpatik yang meningkatkan peningkatan darah, curah jantung, dan tahanan vaskular perifer. Demikian pembahasan mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa akhir yang dapat saya sampaikan. Harapan saya semoga dapat bermanfaat untuk para pendengarnya. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, saya menyadari podcast ini masih jauh dari kata sempurna. Baiklah, Anda telah mencapai akhir podcast ini. Terima kasih telah menyempatkan untuk mendengarkan Psikologi Podcast bersama saya, Rida Fitri Lestari. Dan kurang lebih jika ada kata-kata yang kurang pantas atau tidak enak didengar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you next time.